Kedatangan Megawati Hang Estri di Istanbul seperti kejutan besar di tengah musim dingin. Gadis asal Jember ini tampak sederhana, namun menyimpan semangat luar biasa. Ia disambut oleh perwakilan klub Fenerbahce dengan senyum ramah, meski sorot mata mereka penuh tanda tanya. Seorang bintang dari Asia Tenggara? Di antara para raksasa Eropa? Bandara dipenuhi jurnalis olahraga, sebagian penasaran, sebagian skeptis. Kamera menyala terus-menerus saat Megawati melangkah dengan senyum tenang. Ia mengenakan jaket tim barunya, terlihat agak kebesaran, tapi penuh kebanggaan. Saya tidak datang untuk jadi viral. Saya datang untuk menang, ucapnya pelan pada pewarta yang mendekat. Di balik layar, para pengurus klub telah lama mengamati Megawati. Statistiknya mencolok, tetapi yang paling menarik perhatian adalah sikapnya yang rendah hati dan pantang menyerah. Di video latihan yang bocor ke media, ia terlihat menyambut bola-bola keras tanpa gentar, seperti sedang membuktikan sesuatu yang besar. Kehadirannya bukan hanya rekrutan baru, tapi juga simbol perubahan. Fenerbahce tengah mencari arah baru, perpaduan kekuatan teknis dan daya tarik global. Megawati, tanpa sadar, menjadi simbol dari semangat lintas benua itu. Awalnya, Megawati hanya menarik perhatian lewat video latihan yang tak sengaja diunggah ke TikTok oleh fans. Dalam klip itu, ia melakukan spike mematikan dan ekspresinya begitu fokus. Dalam hitungan jam, video itu tembus jutaan penonton. Tak lama, komentator Eropa mulai menyebut namanya di saluran olahraga utama. Namun, viralitasnya ternyata bukan kebetulan. Di pertandingan pertamanya melawan tim kuat Fafbang, Megawati tampil ganas. Ia mencetak 27 poin, melakukan 4 blok, dan membantu tim menang dalam 5 set dramatis. Wartawan mulai menulis bahwa ia bukan sekadar pemain Asia, tapi senjata rahasia Fenerbahce. Fans Fenerbahce mulai membuat spanduk bertuliskan Mega Power, dan anak-anak kecil di Istanbul mulai menirukan gaya smashnya. Keberadaannya mengangkat semangat tim dan memberi warna baru pada liga yang sudah jenuh dengan nama-nama lama. Setiap pertandingan, tiket langsung ludes. Di ruang ganti, pelatih mulai menyusun strategi dengan Megawati sebagai poros. Ia tak lagi dipandang sebagai eksperimen eksotik, melainkan sebagai pemain vital. Popularitasnya tak lagi hanya soal media sosial, ia sudah menjadi nyawa baru tim. Tuba Senolu Ivegin bukan nama sembarangan di voli Turki. Ia veteran, pemain senior yang sudah membawa Turki ke podium Eropa. Namun sejak kedatangan Megawati, pusat perhatian perlahan berpindah. Bahkan fans yang dulu memuja Tuba kini berteriak Mega. Mega, dari tribun. Di satu sesi wawancara, Tuba tak bisa menahan diri. Apa hebatnya dia? Banyak yang bisa spike keras. Tapi popularitas tak berarti kualitas, katanya sambil tertawa kecil. Komentarnya langsung menyulut bara. Beberapa media menganggapnya sebagai pernyataan sinis, bahkan rasial. Tuba tak membantah. Ia justru mengunggah story Instagram dengan caption, "Semua orang suka tren sesaat." Banyak yang menganggap itu sebagai serangan personal terhadap Megawati. Namun yang lebih buruk, suasana tim mulai terasa tegang. Rekan-rekan mulai terbagi, antara yang membela senioritas dan yang mendukung semangat baru. Megawati sendiri memilih diam. Dalam latihan, ia tetap fokus. Tapi pelatih menyadari, tekanan psikologis mulai masuk. Megawati yang biasanya ceria mulai jarang tersenyum. Sementara itu, Tuba semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Komentar Tuba menyulut badai media yang sesungguhnya. Kalimatnya, "Karena dia dari Asia?"
karena viral di TikTok. Dikutip di mana-mana. Di Turki, perdebatan sengit meledak di acara talk show olahraga. Di Indonesia, netizen mulai ramai menyerbu akun media sosial Tuba. Stasiun televisi mulai menyiarkan segmen khusus Mega versus Tuba. Analis membandingkan statistik, gaya bermain, dan bahkan pengaruh mereka di ruang ganti. Namun, publik mulai sadar, ini bukan sekadar debat teknik, ini tentang representasi, tentang siapa yang pantas mendapat panggung. Pihak Federasi Voli Turki mulai gelisah. Mereka tidak ingin konflik ini merusak citra liga. Tapi api sudah menyebar. Bahkan pemain dari negara lain mulai berkomentar, menyayangkan sikap Tuba yang dianggap tidak menghormati pemain baru. Megawati, untuk pertama kalinya, angkat bicara. Dalam wawancara singkat, ia berkata, "Saya tidak datang untuk merebut sorotan. Saya datang untuk bermain. Jika permainan saya belum cukup membuktikan, saya akan terus bekerja lebih keras." Kalimatnya sederhana, namun menggugah hati banyak orang. Kemarahan publik meledak di dua benua. Di Indonesia, netizen menyerbu media sosial dengan tagar Respect Megawati dan Tuba Out. Di Twitter dan TikTok, video kompilasi permainan Megawati disandingkan dengan komentar sinis Tuba. Ribuan komentar membela sang atlet Indonesia, menyebutnya inspiratif, pekerja keras, dan layak dihormati. Di Turki sendiri, publik pun terbelah. Sebagian mendukung Tuba sebagai ikon lama, tetapi banyak juga yang mulai mempertanyakan kenapa seorang pemain senior merasa terancam oleh talenta muda. Beberapa influencer olahraga menyebut komentar Tuba sebagai bentuk rasa tidak aman terhadap generasi baru. Media-media besar mulai mengangkat isu ini sebagai simbol benturan generasi dan budaya. Bahkan akun resmi Liga Voli Turki mengunggah klip highlight Megawati dengan caption, "Bukan soal asalmu. Soal bagaimana kau bermain." Ini memperkuat posisi Megawati di mata publik global sebagai sosok yang pantas didukung. Namun di balik semua itu, Megawati tetap tenang. Ia bahkan mengunggah foto dirinya sedang latihan dengan caption, "Let the game speak." Sebuah respons elegan yang membuatnya semakin dihormati, bukan hanya sebagai atlet, tetapi juga sebagai pribadi. Ketegangan yang awalnya terasa di media mulai merembes ke ruang ganti. Suasana tim Fenerbahce yang biasanya solid berubah menjadi kaku. Beberapa pemain mulai memilih diam saat Tuba masuk. Beberapa lainnya secara terbuka menunjukkan solidaritas dengan Megawati, entah lewat pelukan, obrolan ringan, atau sekadar duduk di sebelahnya. Asisten pelatih mulai melihat dampaknya pada dinamika tim. Dalam sesi latihan, komunikasi jadi terhambat. Sebuah bola jatuh di tengah-tengah latihan karena dua pemain menolak mengambil inisiatif, takut dinilai memihak. Situasi ini membuat Marcelo, sang pelatih, mulai kehilangan kesabaran. Tuba tampak tetap tenang, bahkan acuh. Ia menganggap ini hanya fase, dan bahwa semua akan kembali normal. Namun, ia tak menyadari bahwa sikapnya mulai menciptakan garis pemisah. Para pemain asing bahkan mulai berbisik di lorong-lorong, "Kita kesini untuk menang, bukan untuk drama." Megawati, meski dikuatkan oleh dukungan publik, mulai merasa tertekan. Ia tidak pernah berniat memecah tim. Baginya, bermain adalah panggilan jiwa, bukan perebutan pengaruh. Namun ia juga sadar, diam terlalu lama bisa membuat orang lain menulis narasi untuknya. Marcelo Abondanza, pelatih kepala Fenerbahce, akhirnya mengambil langkah. Dalam konferensi pers yang awalnya rutin, ia menyinggung langsung soal atmosfer tim. Megawati bukan hanya pemain hebat, ia adalah pekerja keras, rendah hati, dan punya mentalitas juara.
Kami beruntung memilikinya. Komentarnya langsung menjadi kutipan utama di media Turki dan Indonesia. Marcelo bahkan menambahkan bahwa dia prihatin melihat tekanan yang diterima Megawati, bukan karena performa, tapi karena hal-hal di luar lapangan. Saya tidak suka drama. Saya suka kemenangan. Dan Megawati membawa kami ke sana. Usai konferensi, suasana mulai mencair. Beberapa pemain yang semula pasif mulai kembali menyapa Megawati lebih terbuka. Tuba sendiri terlihat diam sepanjang latihan. Entah merenung atau menunggu waktu untuk melawan balik. Tapi kali ini, ia tak lagi mendapat sorak-sorai sebanyak dulu. Di pertandingan berikutnya, Megawati tampil luar biasa. Ia mencetak 33 poin dan menjadi pemain terbaik laga. Ketika pertandingan usai, kamera menyorot Tuba yang akhirnya berdiri dan memberi tepuk tangan singkat. Tak ada kata-kata, tapi publik tahu perubahan sedang dimulai. Meski sempat dicap pemain viral, Megawati tahu bahwa sorotan itu bisa padam secepat datangnya. Ia tak ingin hanya dikenal karena video TikTok atau wajahnya di poster. Maka setiap pagi, sebelum latihan dimulai, ia sudah tiba di gym, melatih kekuatan tangan, memperbaiki teknik servis, dan menonton ulang videonya sendiri untuk evaluasi. Pengalamannya di Liga Korea Selatan memberi bekal mental yang tak ternilai. Di sana, ia harus beradaptasi dengan ritme cepat, budaya disiplin, dan ekspektasi tinggi setiap pekan. Ia belajar bertarung, bukan hanya di lapangan, tapi juga dengan tekanan internal, homesick, cedera, dan sorotan media asing yang tajam. Di timnas Indonesia, ia sudah terbiasa menjadi tumpuan. Namun di Fenerbahce, ia harus membuktikan diri dari nol. Ia tidak punya status bintang sejak awal. Semua ia mulai dari kerja keras, dari latihan-latihan yang tak terekam kamera, dari senyap dan peluh, bukan dari riuh dan sorak. Pelatih dan staf akhirnya menyadari satu hal, Megawati bukan fenomena satu musim. Ia adalah hasil dari tahun-tahun latihan tanpa panggung. Popularitasnya mungkin datang cepat, tapi fondasi karirnya dibangun dari ketekunan yang tak terlihat publik. Ketika Jose Roberto Guimaraes, pelatih legendaris Brasil dan 3 kali juara Olimpiade, ditanya soal Megawati, ia awalnya hanya mengangkat alis. Saya tak terlalu mengikuti pemain viral, katanya. Namun setelah rekannya mengirim rekaman pertandingan Fenerbahce terbaru, dia duduk diam, menonton tanpa berkata. Ia mengulang momen-momen spike Megawati, terutama satu ketika ia menghancurkan blok 2 pemain asing papan atas. Tiba-tiba, ia menoleh dan berkata, dia buas. Berani dan liar, seperti anak muda Brasil di masa awal karir. Komentar itu langsung tersebar ke berbagai portal berita voli internasional. Guimaraes dikenal pelit pujian, apalagi pada pemain non-Amerika Latin atau non-Eropa. Maka ketika ia menyebut Megawati memiliki mentalitas sang predator, komunitas voli internasional mulai menaruh perhatian lebih serius. Bukan lagi karena viralitas, tapi karena validasi dari seorang legenda sejati. Kata-kata Guimaraes menjadi peluru bagi para pembela Megawati. Kini tak ada lagi alasan meremehkannya. Bahkan pelatih klub-klub besar mulai mengirim scout untuk mempelajari gaya bermainnya. Dunia mulai mengakui ada kekuatan baru yang sedang bangkit. Selama bertahun-tahun, pemain Asia dikenal karena teknik, kecepatan, dan pertahanan rapat. Namun seringkali dianggap kurang unggul dalam power dan agresivitas. Megawati mematahkan semua stereotipe itu dengan setiap smash keras yang ia lepaskan ke area lawan. Dalam satu pertandingan melawan Exajba, ia melakukan spike yang memaksa pemain bintang Serbia menjatuhkan diri dan tak mampu mengangkat bola.
Reply-nya menjadi viral bukan karena efek slow motion, tetapi karena ekspresi terkejut lawan dan tepuk tangan spontan dari penonton Turki. Komentator mulai menyebut Megawati sebagai Asian Cannon atau meriam dari timur. Julukan itu menyebar ke berbagai media olahraga internasional. Ia tak hanya membawa gaya Asia, ia membawa terobosan. Gabungan antara teknik rapi dan kekuatan yang dulu jarang terlihat dari kawasan ASEAN. Pelatih lawan pun mulai menyusun strategi khusus untuk menghadapinya. Megawati tak lagi dianggap pemain asing tambahan. Ia adalah ancaman utama, target blok, strategi servis, dan bahkan intimidasi mental. Tapi ia tetap tenang, tetap fokus. Karena baginya, membalik persepsi bukan dengan kata-kata, tapi pukulan di lapangan. Analis voli di Eropa mulai menulis tentang poros baru. Dalam laporan-laporan mereka, muncul kesimpulan yang sama, dominasi mutlak Amerika Eropa mulai retak. Bukan karena menurun, tapi karena munculnya bintang-bintang baru dari wilayah yang dulu hanya penonton. Megawati menjadi lambang perubahan itu. Bukan hanya karena ia dari Indonesia, tapi karena ia membuktikan bahwa kawasan Asia Tenggara punya kapasitas bersaing. Ia menjadi pembuka pintu, dan para pengintai klub Eropa mulai terbang ke Filipina, Thailand, dan Vietnam mencari the next mega. Dalam sebuah wawancara, analis voli Italia berkata, "Kita mungkin sedang melihat titik balik sejarah." Seperti saat pemain Afrika pertama masuk ke NBA dan mengubah dinamika permainan selamanya. Pernyataan itu menggema, terutama di kalangan fans Indonesia yang bangga luar biasa. Kini Megawati bukan sekadar pemain, bukan sekadar simbol nasionalisme. Ia adalah representasi perubahan global. Dan di dunia olahraga profesional, menjadi simbol adalah beban sekaligus kehormatan. Beban yang dengan senyap, Megawati pikul dengan gagah. Perdebatan publik mulai bergeser arah. Apakah konflik Megawati dan Tuba murni persaingan pemain? Atau sebenarnya cermin dari konflik yang lebih dalam, antara wajah lama yang takut tergantikan dan wajah baru yang memaksa perubahan? Kolumnis olahraga di Turki menulis tajam, Tuba mewakili era emas Turki, tapi mungkin ia lupa bahwa setiap emas harus dilebur untuk dibentuk ulang. Tulisan itu viral dan mengundang reaksi keras dari fans senior Tuba. Tapi juga membuka ruang diskusi lebih jujur tentang regenerasi. Sementara itu, media Indonesia mulai melihat kasus ini sebagai pelajaran nasional. Bahwa untuk tampil di panggung dunia, dibutuhkan bukan hanya skill, tapi juga daya tahan mental, kedewasaan, dan kesiapan untuk menjadi simbol. Megawati, tanpa pernah meminta, sudah jadi simbol itu. Dan di balik layar, manajemen Fenerbahce mulai melakukan pendekatan khusus pada kedua pemain. Karena di dunia profesional, konflik bisa menjadi pembakar semangat. Tapi jika tak ditangani, bisa membakar tim dari dalam. Pertemuan antara Fenerbahce dan Vafbank menjadi sorotan seluruh dunia voli. Tajuk besar, The Real Showdown, bukan sekadar pertandingan liga, tapi duel simbolik antara generasi lama dan baru, antara status quo dan pembaruan, antara Tuba dan Megawati. Tribun penuh. Kamera siaran internasional siap dari semua sudut. Bahkan Presiden Federasi Bola Voli Turki hadir langsung. Di ruang ganti, ketegangan terasa kental. Tapi Megawati hanya menatap satu hal, bola. Ia tahu sorotan besar bukan untuk dikejar, tapi untuk ditaklukkan. Pertandingan berlangsung ketat. Tuba mencetak poin-poin penting dengan gaya khasnya, penuh teknik dan elegan. Tapi Megawati membalas dengan kekuatan mentah, spike yang membelah udara, dan selebrasi sederhana namun penuh makna. Mereka saling mengukur, bukan dengan benci,
tapi dengan kehormatan sebagai atlet sejati. Di akhir pertandingan, Fenerbahce menang dalam 5 set mendebarkan. Tuba dan Megawati bersalaman di tengah lapangan. Tak ada pelukan, tapi sorot mata mereka saling menghormati. Dunia menyaksikan bukan hanya duel pemain, tetapi transisi sejarah yang elegan. Para komentator terkesima dengan ketahanan Megawati. Saat tekanan datang, ia tidak lari. Saat diragukan, ia tidak membalas dengan kata-kata. Ia menunjukkan siapa dirinya melalui bola-bola yang jatuh di lantai lawan. Dan publik mulai menyadari, ini bukan kebetulan. Ia bukan pemain instan. Ia ditempa dari usia muda, di lapangan-lapangan sempit, dengan fasilitas terbatas, dan doa yang tak pernah putus dari tanah air. Ia membawa semangat ratusan juta orang, anak-anak muda Indonesia yang bermimpi bisa bersaing di panggung dunia. Setiap kali ia mencetak poin, para komentator Turki menyebut, itu dari Indonesia. Kalimat itu jadi semacam mantra. Lambat laun, Indonesia tidak lagi dianggap negara ekstra dalam voli dunia. Mereka mulai dihitung, diperhitungkan. Mental baja yang ia bawa bukan hanya hasil latihan. Itu dibentuk dari pengalaman dijatuhkan, diremehkan, dan terus bangkit. Dari sorot sinis, dari komentar rasial, dari persaingan tak sehat, semua membentuk Megawati yang hari ini berdiri tegak di panggung tertinggi. Perekrutan Megawati yang dulu sempat dipertanyakan, kini dianggap langkah paling visioner yang pernah dilakukan Fenerbahce dalam dekade terakhir. Bahkan klub-klub pesaing mulai membuka mata dan merekrut pemain dari ASEAN dengan lebih serius. Indonesia kini punya kursi di meja besar. Tak lagi hanya menonton, mereka mulai menentukan arah. Akademi-akademi muda di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta mulai dipenuhi anak-anak yang berkata, "Aku ingin jadi seperti Megawati." Megawati sendiri tetap rendah hati. Dalam wawancara terakhirnya, ia hanya berkata, "Kalau saya bisa membuka satu pintu, semoga banyak yang berani masuk." Kalimat itu menjadi kutipan di banyak mural olahraga, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dinding ruang ganti Fenerbahce. Sebuah era baru telah dimulai. Dan di tengah semua kemegahan dunia olahraga, seorang perempuan dari Asia Tenggara membuktikan bahwa kadang, untuk mengubah dunia, cukup satu smash yang tak bisa diangkat kembali.